found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Dewi. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Apa itu masa remaja? Nah, masa remaja ini juga disebut dengan masa pubertas, yang merupakan masa transisi yang unik yang ditandai dengan adanya perubahan fisik, emosi, dan psikis. Dalam masa remaja ini, kita lebih cenderung dan lebih mudah melakukan penyesuaian diri dengan arus globalisasi dan arus informasi yang bebas, yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan perilaku yang menyimpang karena adaptasi terhadap nilai-nilai yang datang dari luar. Masalah apa yang terjadi pada remaja saat ini? Nah, yang pertama ada masalah seksualitas, sehingga banyak remaja yang hamil di luar nikah dan melakukan aborsi. Nah, masalah yang kedua yaitu rentan terinfeksi penyakit menular seksual atau yang lebih kita kenal dengan HIV atau AIDS, serta penyalahgunaan narkoba. Nah, di sini sangat diharapkan remaja dapat memelihara kesehatan dirinya sehingga mampu memasuki masa berkeluarga dengan reproduksi yang sehat. Nah, apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi ini merupakan suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Nah, apa itu remaja? Remaja yaitu berarti tumbuh ke arah pematangan. Yang dimaksud dengan pematangan di sini yaitu bukan hanya kematangan fisik, tetapi juga kematangan sosial dan biologis. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau yang sering kita sebut dengan WHO, remaja adalah orang yang berusia 12 hingga 24 tahun. Nah, masa remaja ini merupakan peralihan dari kanak-kanak menjadi dewasa. Artinya, proses pengenalan dan pengetahuan kesehatan reproduksi sebenarnya sudah dimulai pada masa ini. Faktanya, masalah terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi pada remaja ini masih banyak dihadapi. Masalah-masalah tersebut antara lain yang pertama adalah ada masalah pemerkosaan. Nah, kejahatan pemerkosaan ini biasanya banyak sekali modusnya. Korbannya tidak hanya remaja perempuan saja, tetapi juga bisa laki-laki. Nah, remaja perempuan ini rentan mengalami pemerkosaan oleh sang pacar karena dibujuk dengan alasan untuk menunjukkan pembuktian cintanya ke sang pacar. Nah, yang masalah kedua ada seks bebas. Seks bebas ini dilakukan dengan pasangan atau pacarnya yang berganti-ganti. Seks bebas pada remaja ini di bawah usia 17 tahun. Namun secara medis, selain dapat memperbesar kemungkinan terkena infeksi menular seksual dan virus HIV, juga dapat merangsang tumbuhnya sel kanker pada rahim remaja perempuan. Sebab pada remaja perempuan usia 12-17 tahun mengalami perubahan aktif pada sel dalam mulut rahimnya. Selain itu, seks bebas biasanya juga dibarengi dengan penggunaan obat-obatan terlarang di kalangan remaja, sehingga hal ini akan semakin memperparah persoalan yang dihadapi remaja terkait kesehatan reproduksi ini. Nah, masalah yang ketiga ada kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD. Nah, hubungan seks pranikah di kalangan remaja didasari pula oleh mitos-mitos seputar masalah seksualitas. Misalnya saja, mitos yang berhubungan dengan seksual pacar merupakan bukti cinta, atau mitos bahwa berhubungan dengan seksual hanya sekali tidak akan menyebabkan kehamilan.
Padahal hubungan seks sekalipun hanya sekali juga dapat menyebabkan kehamilan selama si remaja perempuan dalam masa subur. Nah, masalah yang keempat ada aborsi. Aborsi ini merupakan keluarnya embrio atau janin dalam kandungan sebelum waktunya. Aborsi pada remaja terkait KTG ini biasanya tergolong dalam kategori aborsi provokatus atau pengguguran kandungan yang sengaja dilakukan. Namun begitu, ada juga yang banyak pengguguran terjadi secara alamiah atau aborsi spontan. Hal ini terjadi karena berbagai hal, antara lain karena kondisi si remaja perempuan yang mengalami KTD. Nah, di Indonesia menurut Biro Pusat Statistik tahun 1999, kelompok remaja adalah sekitar 22%, yang terdiri dari 50,9% remaja laki-laki dan 49,1% remaja perempuan. Masa remaja yakni usia antara usia 11 sampai 20 tahun adalah suatu periode masa pematangan organ reproduksi manusia. Masa remaja yakni usia antara 11 sampai 20 tahun adalah suatu periode masa pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut dengan masa peralihan. Memasuki masa remaja yang ditandai dengan perubahan fisik primer maupun sekunder ini, maka remaja akan dihadapkan pada keadaan yang memerlukan penyesuaian untuk dapat menerima perubahan-perubahan yang akan terjadi. Kematangan seksual dan terjadinya perubahan bentuk tubuh sangat berpengaruh pada kehidupan kejiwaan remaja. Keterbatasan akses dan informasi yang kurang tepat mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi bagi remaja ini di Indonesia dapat berdampak negatif dalam kehidupannya. Misalnya banyaknya kasus free sex, KTD, aborsi remaja, dan lain-lain. Bila remaja dibekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang komprehensif, maka remaja dapat lebih bertanggung jawab dalam berbuat dan mengambil keputusan hubungan dengan kesehatan reproduksinya. Pesan dari keluarga, sekolah, lingkungan, maupun dinas terkait sangat penting agar terciptanya generasi remaja yang berkualitas. Mengapa pengetahuan kesehatan reproduksi ini pada remaja sangat penting? Karena pada dasarnya remaja perlu memiliki pengetahuan seputar kesehatan reproduksinya, tak hanya untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ tersebut. Informasi yang ini juga dapat informasi yang benar terhadap pembahasan ini juga bisa menghindari remaja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pengetahuan seputar masalah reproduksi ini tidak hanya wajib bagi remaja putri saja, sebab anak laki-laki juga harus mengetahui serta mengerti cara hidup dengan reproduksi yang sehat. Pergaulan yang salah juga pada akhirnya juga memberi dampak yang merugikan pada remaja laki-laki. Lantas, pengetahuan dasar apa saja sih yang perlu diketahui remaja? Nah, yang pertama, pengenalan terhadap juga sebaiknya sudah mulai dikenalkan dan disampaikan pada remaja yang sudah beranjak dewasa. Dengan mengetahui risiko yang mungkin terjadi, remaja tentu akan lebih berhati-hati dan lebih menjaga kesehatan reproduksinya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang kesehatan reproduksi. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.